Jokowi kan penjahat. Jokowi tidak punya ijazah, bahwa Rismon itu sudah meninggal, dan Rismon akhirnya takut dan menyerah. Daripada dihukum, lebih baik tekuk lutut. Sebetulnya maju kena, mundur kena. Penyelundupan Rismon itu menjadi bagian dari Termul itu baru 8 bulan yang lalu. Dia mengkhianati dirinya sendiri, membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu janjinya dia. Kemarin hari Senin tanggal 2 Februari 2026 kami telah menyerahkan 5 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sekretariat Negara. Dia ujuk-ujuk nongol, kemudian dia berani speak up yang sangat luar biasa, sampai orang menganggapnya putus itu urat takutnya. Nah, namun endingnya sekarang justru putus urat malunya, tiba-tiba merapat ke Joko Widodo. Bagaimana Pak Bintang? Begini ya memang itu tidak terlepas sebetulnya ya dari falsafah hidup manusia yang sebetulnya sesuai dengan keyakinan agama saya ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan agama dari Adam sampai Muhammad dengan buku-bukunya, kitab-kitabnya, firman-firmannya itu tidak terlepas untuk menjalani kehidupan dunia menuju akhirat. Nah, saya menganggap ya, kalau tadi singgung saudara Rismon, Egy, Haridamel Lubis, itu ya keimanan mereka. Keimanan yang seperti apa? Agama itu hanya membedakan antara benar dan salah, ma'ruf dan mungkar, yang hak dan yang batil. Tidak lebih daripada itu. Nah, memang yang ma'ruf itu adalah yang disebut dengan jalan Allah. Jangan kau menghalang-halangi orang dari jalan menuju Allah. Nah, orang seperti Rismon yang kebetulan mempunyai akidah yang lain dari yang Islam, itu nggak terlampau masalah. Lah memang Allah sendiri sudah menetapkan mereka sebagai kafir, apalagi seperti Rismon, orang yang namanya Egy Sujana yang luar biasa penguasaannya terhadap Islam, Haridamel Lubis juga begitu, saja sudah menyimpang dari kebenaran, dari jalan Allah. Janganlah kamu cenderung kepada yang batil, kepada yang kelompok yang zalim. Nah, Jokowi kan penjahat internasional bahkan, ya kan? Nah, si Egy ini, Sujana dan Haridamel Lubis ini cenderung saja nggak boleh, apalagi sampai berpelok-pelokannya. Nah, kalau menyatakan
bermaaf-maafan nggak soal ya, tetapi terlebih-lebih Rismon ini tidak hanya cuma minta maaf. Kalau Egy Sujana saja masih mengatakan bahwa wahai Saudara Joko Widodo, Anda tetap tidak punya ijazah asli, ya kan? Sedang kalau Rismon ini sudah lebih-lebih, dia mengatakan dia berbalik 180 derajat, yang semula di atas menjadi di bawah, ya, yang di bawah menjadi di atas. Ijazahnya Jokowi itu asli, dia bilang. Nah, ini tidak sekedar hanya soal keimanan, ya, tapi juga kemudian secara hukum. Kalau saya melihat secara hukumnya, itu kan diucapkannya di luar pengadilan. Sedang ketika Selasa 2 minggu yang lalu, dia itu sudah disumpah sesuai dengan keimanan masing-masing, ya. Roy, Tifa maupun Rismon sendiri menyatakan bahwa itulah hasil penelitian mereka, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dia kalau mengaku punya ijazah, ya itu ijazahnya palsu, ya kan? Nah, itu yang bakal diakui secara hukum di pengadilan. Sedang apa yang disampaikan oleh Rismon di luar pengadilan, saya kira tidak akan menyentuh putusan atau mengubah putusan yang nantinya seharusnya diputuskan, apalagi melalui sumpah pemutusan, karena tidak mempunyai pihak tergugat, pihak Termul, pihak Jokowi, pihak Rektorat UGM, pihak Polri tidak memberikan bukti apapun. Ya, jadi saya kira kalau kita bicara mengenai pengadilan di Surakarta, ya itulah yang sudah ditetapkan kira-kira 2 minggu yang lalu, ya. Ya. Dan tidak ada kaitannya dengan pernyataannya Rismon. Nah, mengenai kenapa Rismon bisa begitu, nah, ini ada cerita baru nih. Cerita baru ini sebetulnya sudah lama juga diungkit-ungkit orang. Katakanlah peristiwa ijazah palsu dari tokoh-tokoh RRT ini, itu kan dimulainya tanggal 15 April kalau nggak salah, ya. Ya. Ketika mereka secara tidak sengaja atau sengaja, karena yang saya tahu Tifa itu baru tahu Rismon itu pada hari itu, yaitu ketika mereka menemui rektorat dan diterima oleh pihak rektorat UGM pada tanggal 15 April itu. Jadi mulai waktu itu sudah ada terdengar suara-suara minor terhadap Rismon. Antara lain mengatakan bahwa dia itu nggak selesai sekolahnya di Yamaguchi. Nah, memang saya agak ragu-ragu terhadap jawaban Rismon pada waktu itu, yang hanya mengatakan, alah jangan dikutik-kutik lah soal itu gitu. Loh, ini bukan sebuah bantahan ini. Ini bukan ini lulus. Kita mempersoalkan ijazah orang lain. Sekarang ada kejadian di mana salah satu daripada yang meyakini ijazah Jokowi itu palsu malah terlibat di dalam soal ijazahnya sendiri, yaitu saudara Rismon itu, tetapi dia tidak membantahnya dengan sungguh-sungguh. Dia hanya mengatakan jangan kutek-kutek, kurang lebihnya begitulah, ya. Itu saja sudah menimbulkan keraguan bagi saya. Dugaan saya, dia lulus enggaknya itu diselidiki oleh Termul, oleh perintah Jokowi. Coba berangkat ke Jepang sana, ke Yamaguchi, bener nggak itu? Nah, lalu muncullah suara-suara
negatif tadi itu di dalam negeri. Nah, rupanya sekarang ini ada indikasi benar bahwa memang Rismond itu tidak selesai. Kalau nggak selesai sebetulnya dia bukan ahli ya. Tetapi bahwa Majelis Hakim PN Surakarta menganggap dia ahli ya itu terserah aja. Ya, mungkin nggak sampai ke sana melihatnya ya. Nah, rupanya Rismond memang nggak selesai di Yamaguchi itu. Kemudian dengan demikian dia harus mengembalikan beasiswa. Ini konon ceritanya seperti itu. Dia nggak punya uang untuk mengembalikan semuanya, ya. Lalu muncullah cerita baru. Istrinya Rismond itu menulis pernyataan bahwa Rismond itu sudah meninggal agar utang beasiswanya itu tidak ditagih. Ini suatu keteledoran yang luar biasa, kelalaian atau kebodohan bahkan yang luar biasa mengarah kepada tindakan pidana, penipuan. Ya. Nah ini fatal ini. Nah rupanya surat pernyataan itu diketemukan orang. Ya, ada pihak lain yang tentunya adalah orang-orang termul juga yang bisa membuktikan keberadaan pernyataan tersebut, lalu menyodorkan kepada Rismond, dan Rismond akhirnya takut dan menyerah. Ya sebetulnya takutnya itu ketika membikin surat pernyataan itu, entah itu dia yang bikin atau dia suruhan kepada istrinya atau istrinya yang bikin, ya itu sebetulnya sebagai seorang yang hidup di negara hukum mestinya mengerti, mestinya takut, di situ takut, takut untuk berbuat seperti itu. Nah ini takutnya terlambat hanya karena nggak bisa mengembalikan uang. Ya. Nah, dan sekarang kena teror dia, kena teror ya terpaksa kemudian daripada dihukum lebih baik teguk lutut. Padahal kalau memang dia melakukan penipuan itu 7 tahun. Iya. Itu 7 tahun kena dia. Jadi sebetulnya maju kena, mundur kena. Iya. Menyampaikan tunduk kepada Jokowi juga kena, tidak pun kena. Nah memang menurut ahli hukum sebetulnya soal pernyataan yang tadi itu bisa dibantu. Pernyataan mati itu ya, penipuan tadi itu bisa dibantu oleh seorang yang ahli, ya, sehingga tidak perlu dia itu merasa takut, ya. Bahkan dengan ketokohannya sebagai penegak kebenaran, keadilan kebenaran, melawan ijazah palsu, ya, itu soal beasiswa bisa diselesaikan dengan gampang itu. Iya. Ya, jadi enggak perlu mesti begini, ya. Nah, saya khawatir ya, ini kan akhirnya juga tidak hanya merusak dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga umat-umat seagama itu merasa menyesali kok begini gitu, ya kan? Meskipun sebetulnya banyak pula kelompok-kelompok muslim yang juga gampang tunduk dengan termul-termul itu, ya. Egy Sujana sama Hari Damai Lupes juga begitu. Termasuk ya kalau mau itu ulama Islam yang namanya Ma'ruf Amin untuk bisa menjadi wakil presidennya Jokowi itu jongkok merangkak menuju ke tempat duduknya Jokowi, sambil duduk dia, sambil jongkok dia itu jalan. Itu bagi saya
dia ini cenderung kepada kezaliman ya, demi mendapatkan Dudukan. jabatan, kedudukan, Ya. mungkin juga duit, gaji, ya. Jadi sebetulnya teman-teman Nasrani yang lain tidak perlu terlampau merasa kecewa dengan Iya. dengan perilaku Rismond ya. Ini udah biasa lah orang itu tidak menuhankan Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya, tetapi menuhankan jabatan, menuhankan duit, menuhankan rasa takut, ya itu sudah. Dan itu sudah disebut di dalam Al-Quran, Iya. ya sudah disebut, nggak terlampau persoalan ya. Artinya gini, artinya ya kalau memang mau cenderung begitu ya nanti di akhirat kan masuknya ke neraka jahim. Iya. Itu aja itu. Dan itu ancaman itu udah berulang-ulang disampaikan Iya. dalam firman Allah. Nggak apa-apa. Iya. Tapi gini, Pak Bintang. Jadi saya curiga bahwa Rismond itu merupakan bagian dari kekuasaan yang diselundupkan ke kelompok RRT, karena belakangan dia membentuk yang namanya RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Kalau saya mau objektif ya, dan itu diperkuat juga oleh tulisan dari Michael Sinaga ya, yang mengatakan bahwa penyelundupan Rismond itu menjadi bagian dari Termul itu baru 8 bulan yang lalu. Kalau 8 bulan itu berarti Juli. Ya. Ya, bulan Juli kira-kira, dan itu setelah April, yang berarti bahwa orang-orangnya Jokowi sudah mempunyai bukti tentang Yamaguchi. Jadi dia memang diselundupkannya itu setelah ada indikasi Rismond nggak lulus. Nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah. Ya, Dokter Tifa itu juga bukan dokter. Ya, dia dokter. Ya, tetapi dokter di Indonesia itu kalau sudah mendapatkan spesialisasi itu setingkat dengan S2. Ya, dia kandidat dokter, tetapi juga artinya dia sudah S2. Dan S2-nya itu berkaitan dengan ilmu syaraf. Ya, neuro. Ya. Nah, kalau di luar negeri, di Amerika misalnya ya, yang saya tahu, dokter itu sudah langsung S2. Dokter yang lulus ya sebagai dokter itu wisudanya bersamaan dengan mereka yang lulus S2 di bidang yang lain ya, engineering atau ilmu sosial yang lain itu bersamaan, jadi bersamaan dengan S2 ya. Jadi dokter di Amerika itu setingkat dengan S2. Kalau di sini harus lewat spesialisasi dulu, spesialis dulu ya. Jadi artinya sekalipun dia nggak dapat ijazah, tetapi kalau si Rismond ini ya, tetapi kalau dia sudah mencapai tahap ya kalau S1-nya pasti ya. Iya, kan UGM. Iya betul. Nah, itu dia bisa disebut dengan ahli, ya. Dan memang dibuktikan dari tulisan-tulisannya ketika menuliskan Jokowi White Paper, ya. Itu artinya apa? Artinya Majelis Hakim itu mengakui juga dia adalah sebagai ahli. Jadi sebab ahli itu kan tidak hanya dari soal pendidikan, tetapi juga pengalaman dan experience ya, pengalamannya melakukan ini, melakukan itu. Jadi saya cenderung mengatakan bahwa dia tidak mengkhianati keilmuannya, ya, dia mengkhianati dirinya sendiri. Ya, tapi bukan ilmunya tetap ada di otaknya dia kan. Iya. Dan tetapi bahwa kemudian dia akan melanjutkan tulisannya dari Jokowi's White Paper itu, dia akan melanjutkan. Dia mengatakan akan melanjutkan sehingga
membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu janjinya dia. Iya, tapi dalam statement yang kemarin bahwa yang ditulis dalam Jokowi White Paper itu salah objeknya. Jadi ini Oh ya, dia mengakui kesalahannya. Nah, artinya kan Ya. selama ini kan kita sudah percaya kepada keilmuannya dia, bahwa dia sudah melakukan penelitian, tapi ternyata dibantah dan akan diganti untuk melanjutkan penelitiannya itu untuk menyatakan bahwa ijazah. Tetapi yang dia bantah itu adalah bagian dari Roy Suryo, yaitu tentang emboss, cap emboss, dan watermark. Iya. Itu adalah bagiannya Roy Suryo, bukan bagiannya dia. Bagiannya dia itulah tentang skripsi, di mana bagian depannya itu ditulis dengan Times New Roman dan di dalamnya itu masih ketikan. Ketikan biasa. Lalu ada tanda tangan palsu, ada tanda tangan penguji yang tidak ada. Nah, itu bagiannya dia. Bukan, ada pergeseran kemarin Pak Bintang. Ada pergeseran bahwa objek yang diteliti itu ternyata berdasarkan yang diunggah oleh Dian Sandi, sehingga objek dari penelitian itu bisa bergeser, sehingga dia mengakui bahwa itu memang salah. Gitu. Jadi kan menurut saya ini kan ada pengingkaran terhadap keilmuan. Saya tidak mengatakan bahwa jadi kan pengkhianatan terhadap keilmuan yang sudah dia benar-benar diteliti, terus kemudian begitu dia kena masalah, tapi mau mengkoreksi secara yang sebetulnya tidak ilmiah. Ya, saya melihatnya itu pengingkaran terhadap apa yang sudah dikatakan. Iya, betul. Nanti perlu ada ilmuwan lain yang akan menilai ini tadi, ya, flip flop. Iya. Dari sana pindah ke sini ini. Iya. Ya, oke. Ya. Nah, terus kemudian apakah harus seperti itu menjadi seorang aktivis, gampang sekali tunduk kepada satu, yaitu terutama keuangan. Dia bukan aktivis dia. Nah, dia peneliti dia. Ya, maksud saya seperti itu. Karena peneliti itu bisa aja memanipulasi hasil penelitiannya. Iya. Maksud saya seperti itu. Artinya juga tidak semua aktivis juga kemudian jalan lurus lah ya. Ya. Banyak itu siapa namanya? Emmanuel. Emmanuel Ya, dia ngakunya kan aktivis. Ngaku aja sebetulnya. Latar belakangnya bukan. Iya. Ya, apalagi berilmu, dia bukan ilmuwan dia. Iya. Artinya saya hanya ingin mengatakan kepada Pak Bintang, apakah jalan untuk meraih kedudukan, meraih uang, meraih jabatan itu paling gampang itu menjadi aktivis, pura-pura menjadi aktivis. Menurut Pak Bintang gimana? Yang sudah malang melintang nih di dunia aktivis. Kalau saya sih kembali kepada kejujuran, ya, kebenaran, dan itu kaitannya amat erat dengan keimanan. Iya. Ya, saya punya teman Bambang Wijoyanto, itu kan teman saya, pembela saya, penasihat hukum saya, ya kan? Kenapa dia bisa tergelincir menganggap Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai keliru dan menerima begitu saja apa yang ditawarkan oleh Amerika, lalu mendukung? Ini saya juga nggak ngerti juga. Aktivis dia, Betul. Aktivis ahli hukum, dia membela saya dia. Waktu peristiwa Jerman maupun peristiwa subversif ya. Persib. Ya. Itu dia membela saya dia. Kok bisa begitu? Lebih senior lagi, Mulia Lubis, ahli hukum, ahli hak asasi manusia, ya kan? Bahwa dia menganggap Mulia Lubis ya Todung kan? Todung Mulia Lubis menganggap bahwa Soeharto telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, itu oke-oke aja. Tetapi bahwa dia mengakui Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai salah lalu mendukung Undang-Undang Dasar palsu, ini yang saya nggak bisa mengerti. Ya.
Itu. Undang-undang dasar itu dibuat 99 sampai 2002. Ya. Lalu diterapkan oleh SBY 2004. Ya. Kok dibilang sebagai undang-undang dasar 45? Kan memalsukan dia itu. Ya. Ya. Dia memalsukan ya. Oh, ahli hukum jempolan. Mulia Lubis itu Iya. menjadi pembela saya, menemani saya ketika saya ditangkap oleh Habibie bersama-sama Bang Ali, bersama-sama dengan 12 yang lain, Iya. aktivis yang lain, termasuk seorang jenderal, ya Bang Ali sendiri jenderal, ini ada jenderal lagi, ya itu Barnas, kelompok Barnas itu siapa itu? Barisan Nasional ya. Ya Barisan Nasional itu. Mulia Lubis itu mendampingi saya di dalam ketika polisi menginterogasi saya soal menunggangi para mahasiswa sehingga terpaksa ditembak 18 mati. Ya, kami dituduh seperti itu. Mulia Lubis siapa sih yang nggak kenal? Iya. Ya, ahli hukum yang luar biasa lah ya. Iya. Ya, internasional lah dia itu. Ya, tapi kok sama Undang-Undang Dasar 45 bersikap begitu gitu. Ya jadi istilah aktivis itu tidak menjamin. Demikian juga istilah peneliti ya tidak menjamin. Dan saya hanya berpijak pada itu aja. Keimanan ya. Imannya lurus apa enggak? Nah, dia akan tetap di jalan Allah apa enggak? Gitu aja. Ya. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Ya. Ya. Itu aja.